Bab 1581. Tetapi jika pil-pil ini dikirim dari Diji, dan Chen Yuan menjelaskan bahwa semua ramuan ini telah diberikan kepada Diji, terserah padanya untuk menangani semuanya. Maka yang kubutuhkan hanyalah kasih sayang Cheng Diji. Kekuatan lawannya telah menembus level setengah bijak. Dia sepenuhnya layak dianggap sebagai senior olehnya. Menerima kebaikan seorang senior jauh lebih mudah secara psikologis daripada menerima kebaikan seorang murid. Itu tidak akan terlalu memalukan. Jadi sejak awal, Chen Yuan ingin merawatnya sebagai seorang guru, agar tidak mempermalukannya. Hampir semuanya dibeli atas nama Diji. Dengan cara ini, tidak masalah apakah dia memakan makanan lezat dari binatang roh kacau, meminum anggur mabuk berusia 30 miliar tahun, atau menerima pil ilahi tingkat ke-9. Semuanya tidak terlihat, mengurangi banyak rasa malu. Di permukaan, Chen Yuan mengabaikannya, seolah-olah dia lebih memperhatikan Diji. Padahal, tidak ada kekurangan peluang baginya dalam segala aspek. Dan melakukannya dengan begitu sopan. Sungguh bermaksud baik. Dewa Salju, yang telah menyadari hal ini, hanya merasakan gelombang di hatinya, bergejolak seperti ombak. Jika Diji tidak diinstruksikan oleh Chen Yuan, bagaimana mungkin dia memberinya begitu banyak pil ilahi tingkat 9? Dia bahkan tidak mengatakan apapun tentang perhatian dan pengabdian Chen Yuan. Mengambil inisiatif untuk mentransfer sebab akibat dan persahabatan ini. Tetapi sebenarnya, dialah yang menghabiskan uang untuk membeli pil-pil ini. Dewa Salju menatap Chen Yuan. Kebetulan Chen Yuan juga menatapnya. Empat mata saling berhadapan. Sepertinya ada percikan api panas di udara. Dewa Salju benar-benar kacau. Sejak aku memasuki Laut Kekacauan, aku telah kehilangan kekuatan batinku, karena ada banyak sekali master di Laut Kekacauan, dan kekuatanku tidak cukup. Di alam semesta, aku adalah Kaisar Dewa, menguasai galaksi dan menjadi yang terbaik di dunia, tetapi di Laut Kekacauan, aku menganggap remeh bahwa aku lemah, dan ada banyak dewa yang lebih kuat dariku. Tapi sepertinya aku telah melupakan niat awalku. Aku lupa bahwa di alam semesta, aku tidak menjadi kaisar alam semesta. Aku masih selemah anak kecil. Hati seorang pria yang kuat. Meskipun Chen Yuan adalah kaisar dewa peringkat ke-10, baik di alam semesta maupun di lautan kekacauan, dia tidak pernah berubah. Dia teguh pada dirinya sendiri, tidak takut, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Mungkin, justru akulah sang guru, yang seharusnya belajar darinya. Atau aku terlalu memperhatikan gelar guru. Setelah meninggalkan alam semesta, tidak ada yang tahu hubungan guru-murid di antara kami. Mengapa aku tidak bisa melepaskan beban ini? Dewa Salju hanya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan diperhatikan secara diam-diam ini membuatnya merasa sangat gembira seperti seorang gadis kecil saat masih muda. Perasaan ini sudah lama tidak muncul. Perasaan yang jauh itu seperti kenangan dari kehidupan sebelumnya. Sekarang dia merasa terlahir kembali, bahkan merasa seperti ada rusa yang menabrak hatinya. Sungguh memalukan. Alasan mengapa Chen Yuan menatap Dewa Salju. Alasan utamanya adalah tingkat kesukaan di atas kepalanya sebenarnya telah meningkat 2 poin. Mungkinkah dia salah paham? Alasan mengapa Chen Yuan tidak membeli apapun untuk Sue Shen di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah karena itu sama sekali tidak terikat. Tidak mungkin menghabiskan emas anjing untuknya. Aku tidak bisa membelinya bahkan jika aku mau. Jadi, biarkan saja. Soal kesediaan Diji untuk berbagi sebagian ramuannya dengan Dewa Salju. Itu sepenuhnya urusannya sendiri. Ramuanmu terserah padamu, tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak memintanya untuk berbagi. Tapi Dewa Salju sepertinya salah paham. Dia tidak berpikir aku menghasut pembagian ramuan Diji di belakangnya, kan? Yah, karena kau salah paham, maka aku tidak akan menjelaskannya. Memang salah dan terus salah. Lagi pula, jika kau bisa menghibur dirimu sendiri, itu akan sangat bagus. Ayo pergi. Perhentian selanjutnya, ayo kita ke gedung artefak. Pil-pil telah dibeli dengan tergesa-gesa, dan artefak tentu saja sangat diperlukan. Tak lama kemudian, Chen Yuan, Diji, dan Dewa Salju tiba di gedung artefak. Gedung artefak benar-benar sebuah bangunan. Bangunan ini setinggi 10.000 kaki. Tubuh bangunan diselimuti berbagai lampu warna-warni. Tidak sedikit orang kuat yang masuk dan keluar dari gedung artefak. Sebagian besar artefak yang dijual di gedung artefak hanyalah artefak yang ditempa lusa. Baik itu artefak tingkat 9 atau artefak suci tingkat 10, meskipun kuat dan berlevel tinggi, sebenarnya tidak memiliki potensi pertumbuhan apapun. Artefak suci berbeda dari ramuan. Bukan berarti artefak peradaban tingkat ke-9 harus lebih rendah daripada artefak suci tingkat ke-10. Ini juga perlu dibedakan berdasarkan jenis, fungsi, dan pertumbuhan artefak yang spesifik. Tuan muda, masih ada perbedaan besar dalam cara menjual pil di gedung artefak dan paviliun peripil.
Hal-hal seperti pil ilahi tingkat ke-9 adalah barang konsumsi dan barang mewah bagi sebagian besar pembangkit tenaga kosmik. Meskipun memiliki efek yang sangat besar dalam meningkatkan kultivasi dan menyelamatkan nyawa, itu bukanlah kebutuhan. Tetapi artefak berbeda. Sebuah peralatan yang bagus dapat secara fundamental meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanan, dan menyebabkan perubahan kualitatif. Oleh karena itu, artefak hampir merupakan kebutuhan bagi dewa penguasa alam semesta. Artefak yang diproduksi oleh gedung artefak hampir langka bagi banyak dewa kosmik. Jadi, artefak yang mereka jual pada dasarnya menggunakan sistem lelang. Akan ada lelang tetap sebanyak 10 buah artefak peradaban tingkat 9 setiap bulan. Setiap 10 tahun, akan ada lelang yang relatif besar, dan 100 buah artefak peradaban tingkat 9 akan dilelang. Artefak peradaban dan 3 artefak suci tingkat 10 akan dilelang. Pada saat yang sama, mereka akan membayar harga tinggi untuk membeli beberapa artefak bawaan yang dibawa dari alam semesta oleh para dewa alam semesta. Beberapa artefak bawaan ini mungkin hanya berada di tingkat 7, 8, atau 9, tetapi karena merupakan artefak bawaan yang telah dibiarkan di alam semesta selama miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun, mereka memiliki pertumbuhan dan plastisitas yang sangat kuat. Nilai tersembunyinya sangat tinggi. Beberapa master dewa kosmik yang baru saja memasuki lautan kekacauan sama sekali tidak mengetahui nilai artefak bawaan ini. Mereka dengan bodohnya mengambil beberapa artefak bawaan dan menukarkannya dengan artefak tingkat 9 yang tampaknya lebih kuat. Mereka bahkan mengira telah menghasilkan uang. Tapi mereka tidak tahu bahwa para ahli pemurnian terbaik di gedung artefak dapat meningkatkan artefak bawaan ini setidaknya 1 atau 2 level, dan beberapa bahkan dapat meningkatkannya hingga 3 level. Lebih jauh lagi, artefak bawaan memiliki kemampuan untuk berkembang, yang bahkan lebih tak tertandingi dibandingkan dengan artefak yang diperoleh. Pada dasarnya, artefak bawaan dengan level yang sama bernilai lebih dari 10 kali lipat dibandingkan artefak yang diperoleh dengan level yang sama. Digi menjelaskannya dengan agak kasar. Benar saja, meskipun berpengalaman, hal itu masih memiliki pengaruh, jadi hindari kesalahan. Saat itu, Chen Yuan teringat akan menara waktunya. Meskipun menara waktu adalah artefak tingkat 9, menurut pendapat Chen Yuan sendiri, nilai artefak ini tidak berharga. Nilainya tidak kalah dengan busur pembunuh Dewa Hongmeng yang dimiliki Digi. Mungkinkah menara waktu ini merupakan artefak bawaan? Bab 1582. Tepat ketika Chen Yuan dan kelompoknya berencana memasuki gedung artefak. Tiba-tiba, mereka melihat seorang dewa tampan kelas atas dengan wajah seperti giok mahkota, alis pedang, dan mata bintang. Penampilannya melampaui Pan-an, dan dia sangat tampan sehingga hampir bisa mengancam penampilan Chen Yuan. Sambil memegang kipas lipat, dia berhenti di depan Chen Yuan dengan santai. Orang itu memancarkan keanggunan dan kelicikan dalam setiap gerakannya. Dari waktu ke waktu, senyum tipis muncul dari sudut mulutnya. Seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman dan menyaksikan bunga mekar dan gugur dengan senyum, menyaksikan awan bergulir dan awan tenang tanpa terkejut oleh keberuntungan atau kehinaan. Darinya, Chen Yuan samar-samar merasakan aura yang lebih kuat dari seorang raja. Apakah kau, Dewa Abadi? Mata Chen Yuan membeku, tetapi dia segera menyadarinya. Saudaraku memiliki penglihatan yang bagus, pria ini adalah Dewa Variasi. Sudut mulut Dewa Variasi sedikit terangkat, memperlihatkan lengkungan jahat. Saya tidak tahu apa yang mulia lakukan. Mengapa Anda ingin menghalangi jalan tuan muda ini? Teman kecil, jangan terlalu gugup, kita langsung akrab, dan barusan kita bekerja sama untuk menyelamatkan muka Peri Danyin. Kali ini bertepatan dengan lelang besar-besaran gedung artefak yang ke-10 kalinya. Saya kebetulan datang untuk melihat-lihat. Saya tidak menyangka akan bertemu teman kecil saya secara kebetulan. Kita langsung akrab, saling menyayangi, dan menyelesaikan transaksi kerjasama yang menyenangkan lainnya. Mengapa kita tidak pergi bersama dan mengunjungi gedung artefak ini? Dewa Variasi berkata sambil tersenyum. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Peri Variasi. Usia: 1500 juta tahun. Tinggi: bervariasi sesuka hati. Level: setengah langkah suci, level 90.9. Nilai wajah: 9,999995 poin. Tingkat kesukaan wanita dengan tuan rumah: 0 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas berubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah: 3.500 miliar poin. Keterampilan bonus: transformasi Tiangang, ilusi 1000 awan, penipuan besar, simulasi napas, klon awan air, citra cermin besar. Aku mengandalkannya. Apakah dia sebenarnya seorang wanita? Chen Yuan terksenjing. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya.
Di depannya adalah bajingan super terkenal yang telah menyebabkan berbagai kekacauan di kota alam semesta, dan konon telah menipu perasaan banyak dewi dan peri. Ternyata dia seorang perempuan. Kemampuan kamuflase dan transformasi lawannya benar-benar brilian. Jika bukan karena identifikasi sistem, Chen Yuan sama sekali tidak akan bisa mengetahui jenis kelaminnya. Tidak heran tidak ada yang bisa menangkap dewa yang selalu berubah. Siapa sangka identitas asli pria ini bahkan memiliki jenis kelamin palsu. Tidak heran selama rutinitas peridanyin, dia tidak menyerah di tengah jalan, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan pihak lain. Jadi kau juga seorang perempuan. Betapa licik dan jahatnya. Mengapa? Apakah teman kecilku merasa bahwa aku terkenal dan meremehkan untuk bersama dengan sampah sepertiku yang menipu dunia? Penguasa Dewa Variasi menatap. Kepribadiannya baik dan jahat, dan dia paling membenci orang munafik dan sampah. Jika dia menangkap pandanganmu, dia mungkin akan membunuhmu. Tentu saja, banyak orang enggan berteman dengannya, karena takut dihindari. Reputasi Dewa Penguasa Variasi hampir busuk dan tidak bisa lebih busuk lagi. Kekuatan Chen Yuan hanya peringkat ke-10 Kaisar Dewa, tetapi dia sangat kaya. Sekarang ini terjadi secara kebetulan. Haruskah dia menipunya? Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku bisa membiarkanmu pergi. Jika aku sedang dalam suasana hati yang buruk, bukan tidak mungkin aku akan membuatmu bangkrut. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Chen Yuan, tetapi dia juga tidak membencinya. Semuanya terserah padamu. Jika Chen Yuan berani menolaknya, maka lain kali kaulah yang akan melakukannya. Ya Tuhan, tunggu sebentar. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat berjalan bersama Dewa Penguasa. Aku telah mengagumi perbuatan heroik Dewa Penguasa sejak lama, dan aku sangat mengaguminya. Aku ingin berteman dengan Shen Jun sebelumnya, tapi sayang sekali Shen Jun pergi terlalu cepat dan tidak meninggalkan informasi kontak. Kebetulan saja kita bertemu lagi di gedung artefak. Ini hanyalah takdir yang diberikan Tuhan. Aku tidak punya maksud tersembunyi. Sejujurnya, orang miskin hanya punya uang. Jika kau tidak keberatan dengan Shen Jun, kau bisa pergi ke gedung artefak dan mengambil beberapa artefak, dan aku akan membayarnya. Bagaimana menurut Tuhan? Sikap Chen Yuan berubah 180 derajat. Tiba-tiba antusiasmenya menjadi sedikit berlebihan. Sepertinya kita benar-benar cocok satu sama lain dan saling menyayangi. Mendengar kata-kata itu, Dewa Varietas terkejut sejenak. Chen Yuan membawa sejumlah besar uang, yang benar-benar membuatnya, seorang pembohong ulung, sedikit bersemangat. Aku berpikir apakah akan membunuhnya atau tidak. Pada akhirnya, kau sendiri yang memulainya. Dan dengan sukarela, dia langsung ingin memberikan artefak itu padanya. Dan hal semacam ini. Aku tidak perlu berbohong, kau hanya melucuti senjata dan menyerah begitu saja. Menarik. Aku percaya padamu, hantu berkepala besar. Bagaimana mungkin ada hal murahan seperti itu di lautan kekacauan ini? Kau main-main. Tapi aku ingin melihat, apa sebenarnya yang coba dilakukan anakmu. Apa triknya? Mendengus asteris. Seseorang yang bisa menipuku, Dewa Varietas, aku takut orang seperti itu belum pernah lahir di miliaran alam semesta ini. Tuan muda, Dewa Varietas telah menyinggung terlalu banyak orang kuat. Mari kita pergi bersamanya, aku khawatir. Diji belum selesai berbicara. Itu langsung disela oleh Chen Yuan. Tidak masalah, aku hanya mengagumi orang-orang yang benar-benar kuat di hatiku, terutama orang-orang kuat yang bijaksana, dan sampah-sampah itu, bahkan jika mereka melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka kepadaku, lalu kenapa? Aku, Chen Yuan, telah berakting sepanjang hidupku, jadi mengapa aku harus menjelaskannya kepada orang lain? Kata Chen Yuan dengan bangga sambil meletakkan satu tangan di punggungnya. Sosoknya tegak dan lurus, seperti tombak, tinggi dan tegap, teguh dan tak tergoyahkan. Dalam kata-kata sederhana itu, sebenarnya ada sedikit tatapan mendominasi dunia. Sepertinya bahkan jika kau adalah musuh dunia, lalu kenapa? Teman yang ingin kubuat, aku akan membuatnya. Mengapa peduli dengan pendapat orang lain? Teman kecilku benar-benar berbeda. Kau benar-benar sesuai seleraku. Temanku, aku telah membuat kesepakatan denganmu. Kata Raja Hiburan dengan kagum. Matanya menjadi semakin simpatik. Aktingnya hampir di luar grafik. Chen Yuan melihat tingkat kesukaan di atas kepalanya. Nima sama sekali tidak meningkat. Kau benar-benar bisa berakting. Sebagai pembohong ulung, Raja Hiburan tidak akan mudah mempercayai seseorang. Terutama para pemain yang banyak bicara. Ada banyak orang munafik yang terdengar hebat saat berbicara. Tetapi ketika saat kritis tiba, dia akan langsung menjualmu. Sebaik apapun ucapannya, itu hanya omong kosong. Kau tidak memberikan sedikit substansi, kau tidak melalui beberapa dilema nyata, itu omong kosong. Manusia itu jahat. Hati Tuhan lebih jahat. Cepat. Chen Yuan, Dewa Variasi, Kaisar Ji, Dewa Salju, dan sekelompok 4 orang berjalan memasuki gedung artefak dengan megah.
Saat dewa yang selalu berubah muncul. Seketika itu juga, kerusuhan pecah di gedung artefak. Itu pencuri, dewa variasi. Dia merayu istriku 3000 tahun yang lalu, membuatku dikhianati, dan menipuku setengah dari kekayaan di kartu kekacauan. Wanita jalan itu dengan sengaja menghancurkan keluarga dan hartanya untuknya, sama sekali mengabaikan hubungan miliaran tahun kita sebagai suami istri. Aku akan membunuh bajingan ini. Bab 1583. Pencuri anjing yang selalu berubah, kau terlalu berani. Kau berani muncul di gedung artefak dengan wajahmu sendiri, tempat duduk ini pasti akan menghancurkanmu. Seketika, suasana di seluruh gedung artefak menjadi tegang. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Menghadapi kecaman para dewa, dewa variasi menunjukkan senyum menghina. Jika kau ingin menghancurkanku menjadi abu, apakah kau punya kekuatan? Sekelompok orang bodoh yang tahu bahwa mereka tidak kompeten dan marah, jadi mereka akan mencoba jika mereka punya nyali. Jangan bilang aku meremehkanmu, aku tidak ingin menargetkan siapapun, aku hanya ingin mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah. Boom! Begitu dewa variasi berbicara, dia langsung menyinggung semua dewa yang hadir. Dia benar-benar menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Ini benar-benar menari di atas kuburan, mati dengan gila-gilaan. Aku sangat marah, dewa variasi. Kau terlalu banyak menipu orang. Pencuri tua yang beragam, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyentuhmu karena kekuatan setengah sucimu. Aku sarankan kau jangan terlalu sombong, dan berhati-hatilah dengan konsekuensinya. Jika bukan karena aturan kota alam semesta yang melarangmu membunuh dengan tanganmu sendiri, aku pasti akan melawanmu sampai mati hari ini. Aturan kota alam semesta, siapapun yang menyerang duluan adalah pelanggaran berat, tetapi selama kau meninggalkan kota alam semesta, hidup atau mati, apa yang telah kau lakukan hari ini di kota alam semesta, kuharap kau tidak akan menyesalinya ketika kau meninggalkan kota alam semesta suatu hari nanti. Di antara kerumunan, ada juga seorang setengah suci yang mengancam dewa beragam dengan suara dingin. Saat ini, setengah suci itu mengalihkan pandangannya. Ternyata ada 3 orang yang berdiri di samping dewa beragam. 1 pria dan 2 wanita. Bahkan ada kaki tangan. Sesaat kemudian, ratusan aura pembunuh menyelimuti Chen Yuan dan yang lainnya. Chen Yuan terdiam. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa mencuri kalimat Lao Su? Kau berpura-pura begitu hebat, jadi apa yang harus kupura-pura? Yang lebih berlebihan lagi adalah kau berpura-pura bersikap memaksa dan menyeretku untuk menanggung kesalahan. Apakah kau terlalu lemah? Tiba-tiba, dewa variasi meraih bahu Chen Yuan. Saudara, jangan takut. Sekelompok anak muda tidak bisa masuk ke aula mewah manapun. Kau berada di bawah perlindungan rajaku. Jika mereka berani menyentuhmu, mereka akan menjadi musuh dewaku yang selalu berubah. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga yang mengerikan. Kata-kata dewa yang selalu berubah itu. Hampir saja Chen Yuan menjadi sasaran kritik publik. Siapa sih yang tidak tahu kau terkenal jahat? Kau bilang aku saudaramu. Ini jelas-jelas untuk menyeret Lao Su ke dalam air bersama. Aku sangat mengagumimu, anak keenam. Apa yang dia lakukan kali ini, jika orang lain, pasti akan menarik garis yang jelas dengan dewa variasi di depan umum. Tapi Chen Yuan tidak akan. Dia tidak hanya tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi dia malah menjadi lebih dekat dengan dewa variasi, bahu-membahu. Kakak variasi benar-benar mendominasi, dia benar-benar pria yang bertemperamen. Aku, Chen Yuan, bisa berteman dengan saudara sepertimu. Ini benar-benar keberuntunganku. Jika bukan karena tempat ini tidak cocok, aku, Chen Yuan, benar-benar ingin bersekutu dengan kakakku dan menjadi saudara. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Saudara Variety, jangan khawatir, sebagai saudara, mungkin kau memiliki kesulitan lain, aku mungkin tidak bisa banyak membantumu, tetapi selama itu menyangkut uang, aku bisa memberimu sebanyak yang kau inginkan. Kata Chen Yuan dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata itu, Dewa Variety langsung terkejut. Dia semakin tidak mengerti cara Chen Yuan beroperasi. Aku jelas akan menipumu. Tidakkah kau lihat ini? Apakah kau benar-benar ingin menjadi saudara denganku? Ayo pergi. Ayo pergi ke rumah lelang, lelangnya mungkin akan segera dimulai. Biasanya aku tidak suka lelang di gedung artefak, tetapi kali ini berbeda. Kali ini ada artefak suci tingkat 10, yang sangat cocok dengan kekuatan supranatural yang telah kukultivasi. Harta karun ini disebut pakaian suci surgawi. Jika aku bisa mendapatkan harta karun ini, teknik transformasiku akan mengalami lompatan kualitatif, dan simulasi napas akan lebih sempurna. Pada saat itu, bahkan para santo dari jalan surgawi pun tidak akan bisa membedakannya. Lagi pula, jubah ini tak tertandingi dalam hal pertahanan, dan dapat membantu para santo setengah langkah untuk mempercepat pemurnian energi kacau, yang sangat berguna bagi seorang pengembara tunggal seperti saya. Dewa Variasi diam-diam mengungkapkan tujuan perjalanannya. Bab 1584.
Lelang gedung artefak. Prosesnya tidak rumit. Ini adalah aula pameran yang sangat besar, tempat ribuan dewa kosmik berkumpul, termasuk puluhan dewa setengah suci. Anda hanya perlu menghabiskan 100 koin kekacauan untuk mendapatkan nomor kursi dan penambah tawaran. 100 yuan lagi ditambahkan, dan tes serta minuman juga disediakan. Chen Yuan memilih kursi bernomor 4 dan menambahkan layanan teh. Biaya masuk totalnya 800 yuan, yang tentu saja dibayar oleh Diji. Senjun, apakah satu-satunya tujuan lelang Anda kali ini adalah sepotong jubah suci surgawi? Apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Tanya Chen Yuan penuh harap. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Variasi tiba-tiba menjadi waspada. Mungkinkah rahasia, Tu Seng Ton, telah diketahui? Apa maksudnya dengan menanyakan pertanyaan ini? Tentu saja, saya tidak tertarik pada artefak lain kecuali jubah suci surgawi. Meskipun Dewa Variasi waspada di dalam hatinya, dia tetap tenang dan berkata dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Jangan khawatir, Senjun, berapapun harga jubah suci surgawi dilelang, aku akan membelinya untuk Senjun. Kata Chen Yuan dengan tegas. Dia tidak mengatakan akan memotret semua artefak untuk Dewa Abadi. Karena jika begitu, sepertinya terlalu perhatian. Mungkin orang akan berpikir dia punya motif tersembunyi. Mengirim jubah suci surgawi sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya dalam berteman. Akan terlalu aneh jika mengirim lebih banyak artefak. Tapi sulit untuk datang ke lelang. Artefak lain juga tidak boleh disia-siakan. Cukup potret semuanya dan berikan kepada Diji. Gelombang lain dari para penjilat emas. Shen Hao muncul, dan para dewa mundur. Kalian gerombolan, selama kalian bisa mengambil sepotong artefak, aku akan kalah. Lihat, itu Tuan Muda Long Tian. Tuan Muda Long Tian adalah anggota klan naga emas dari alam semesta Changlong. Tubuhnya adalah naga emas bercakar 9 dengan garis keturunan bangsawan. Ayahnya adalah generasi bijak naga, bijak Dao Surga. Klan naga emas memiliki sistem yang sangat besar di lautan kekacauan. Tidak sedikit yang telah menembus ke tingkat dewa penguasa alam semesta. Naga emas bercakar 9 adalah eksistensi garis keturunan paling mulia di antara klan naga emas. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan-lawannya. Tuan Muda Long Tian ini, ketika ia menembus tingkat dewa alam semesta di lautan kekacauan, konon ada 12 dewa alam semesta puncak yang melindungi hukumnya. Konon, usianya baru kurang dari 2000 juta tahun, dan kultivasinya telah menembus alam setengah langkah suci. Ia dapat disebut penjahat yang tak tertandingi. Terlihat seorang pria tampan dengan tanduk anak sulung, diikuti oleh 2 pelayan cantik, dan 8 pengawal dari puncak para dewa, berjalan masuk dengan angkuh. Saat Long Tian muncul di panggung, terjadi keributan seketika. Seorang setengah langkah suci berusia 2000 juta tahun. Bukankah ini terlalu mengagumkan? Tidak hanya itu, keluarga naga emas terlahir dengan bakat berburu harta karun, dan naga emas bercakar 9 memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap harta karun kekacauan. Jadi jangan remehkan Tuan Muda Long Tian yang baru berusia 2000 juta tahun. Dia sudah menjadi kaya dengan mengandalkan bakatnya dalam berburu harta karun dan menemukan bocoran di lelang. Lagi pula, klan naga emas sendiri adalah ras yang sangat bersatu. Bahkan jika mereka berasal dari alam semesta yang berbeda, selama mereka dikonfirmasi sebagai klan naga, mereka akan segera bersatu. Menyinggung satu orang sama dengan menyinggung seluruh keluarga. Jangan mudah memprovokasi mereka. Bahkan Tuan Muda Long Tian telah muncul, lelang ini benar-benar semakin menarik. Ada juga 9 raksasa neter, Kaisar Binatang Bermata 7, Guru Besar Suanguan, Kaisar Lin Yaojun, Dewa Serangga, Guru Pedang Beiming, dan Raja Iblis Api. Mereka semua adalah orang suci setengah langkah dengan reputasi besar di alam semesta terdekat. Mereka semua datang ke gedung artefak, mungkinkah mereka semua datang untuk benda itu? Tentu saja. Di antara barang-barang lelang di gedung artefak kali ini, ada benda ilahi tertinggi yang disebut embrio Dao Xiantian. Dikabarkan bahwa embrio Dao bawaan ini lahir di awal alam semesta. Karena ketidakdewasaannya, ia mati sebelum waktunya. Seseorang yang kuat mengambil esensinya. Setelah ratusan juta tahun berevolusi, ia secara bertahap membentuk embrio Dao bawaan. Embrio Dao bawaan ini memiliki kekuatan luar biasa dan kegunaan yang tak terbatas. Poin terpenting adalah ia dapat mengembangkan dan meningkatkan artefak bawaan. Hanya untuk efek ini saja, nilainya tak terbayangkan. Lagi pula, bagi saya dan Dewa Penguasa Alam Semesta, bahkan jika saya dapat membeli artefak suci tingkat ke-10, itu pada dasarnya adalah artefak suci tingkat ke-10 bawaan yang diperoleh. Pada dasarnya tidak ada pasar, tidak ada yang akan menjual harta karun seperti itu sama sekali. Meskipun peluangmu sangat kecil dan kamu mendapatkannya secara kebetulan, itu mungkin tidak cocok untukmu. Tapi dengan embrio Dao bawaan, itu benar-benar berbeda. Kita bisa meningkatkan artefak bawaan yang biasa kita gunakan. Jika kebetulan itu artefak bawaan peringkat ke-9, kita bisa meningkatkannya menjadi artefak bawaan peringkat ke-10.
Benar-benar berbeda. Benar, jimat seperti itu, bahkan dengan segala cara, harus direbut. Sekelompok dewa pemakan melon banyak bicara. Tampaknya mereka semua sedang bersiap-siap, dan mereka semua tampak bertekad untuk mendapatkan artefak yang mereka minati. Beberapa orang bahkan telah mempersiapkan lelang ini sejak lama. Bahkan mencari teman atau bank kekacauan dan mengambil pinjaman. Segera. Di bawah tatapan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh semua dewa dan master, lelang gedung artefak akhirnya dimulai. Seorang wanita Yaozu dengan kostum hitam seorang pengrajin melangkah ke podium lelang dengan sosok yang berapi-api. Halo, semua ahli dari alam semesta. Hari ini adalah lelang artefak ke-10 di gedung artefak saya. Saya tidak akan banyak bicara tentang aturan lelang. Singkatnya, semua orang bersaing secara adil, harga tertinggi menang, tidak ada yang curang, beli dan jual sekarang, dan selesaikan di tempat. Mari kita lelang artefak pertama, sayap Fengshen. Artefak ini adalah senjata tingkat tinggi kelas 9. Setelah dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam dirinya sendiri, ia dapat meningkatkan kecepatan gerak dan terbangnya di Laut Kekacauan hingga 200%. Anda harus tahu bahwa struktur ruang di Laut Kekacauan sangat stabil. Jika Anda tidak memahami 10 tingkat pertama hukum ruang, Anda tidak dapat berteleportasi di Lautan Kekacauan. Jadi kecepatan terbang sangat penting. Ketika Anda bertemu lawan yang tak tertandingi pada saat kritis, kecepatan menentukan segalanya. Harga awal untuk sayap Fengshen ini adalah koin kekacauan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari koin kekacauan. Lelang dimulai sekarang. 100.000. Sekelompok dewa kosmik bersiap untuk menaikkan harga sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan mendorong harga hingga mencapai harga yang sesuai secara psikologis. Tanpa diduga, sebuah suara terdengar langsung, seketika menginterupsi pikiran semua orang tentang penawaran. Baiklah. Rekan Taois di posisi 1891 menawar 10 koin kekacauan. Adakah rekan Taois yang menawar lebih dari itu? 100.000 kali. 100.000 kali. 100.000 kali, setuju. Juru lelang membuat keputusan akhir, dan Chen Yuan berhasil menawar artefak pertama, sayap Fengshen. Bab 1585. Patung pasir yang mana ini? Apa kau mengerti aturan gedung artefak? Umumnya, untuk artefak dengan harga awal 10.000, 30.000 koin kekacauan sudah cukup untuk meroket. Ini adalah artefak yang diperoleh, dan tidak ada kemungkinan premi sama sekali. Aku kehilangan setidaknya koin kekacauan. Sungguh ketidakadilan yang besar. Sepertinya orang yang bersama Dewa Abadi, yang basis kultivasinya hanya peringkat ke-10 Kaisar Dewa. Beraninya kau datang ke lelang dengan basis kultivasi sampah seperti itu. Mungkin karena latar belakang keluargaku, tetapi basis kultivasiku sendiri terlalu rendah, dan aku merasa rendah diri di dalam hatiku. Aku sedikit bersemangat untuk membuktikan diriku. Itulah sebabnya aku sengaja bertindak seperti ini. Dasar bocah bodoh, berani-beraninya kau pamer kekayaan tanpa kekuatan. Tidakkah kau takut orang lain tahu bahwa kau hanya ikan gemuk? Lebih lucunya lagi, dia bergaul dengan orang terkenal itu, Dewa Variasi, karena dia pikir Dewa Variasi bisa menjadi pendukungnya. Dia takut dia akan dijual dan harus membayarnya. Tunggu saja, setelah lelang selesai, dia akan menyesali perbuatannya. Beberapa dewa kosmik melirik Chen Yuan dengan jijik. Tak lama kemudian, artefak kedua akan dilelang. Semuanya. Artefak kedua yang akan dilelang adalah penguasa Xuanzong. Artefak ini bisa besar atau kecil, panjang atau pendek, tetapi itu bukanlah fungsi utama. Artefak ini. Petik 2. Fungsi terbesar penguasa Xuanzong adalah kemampuannya menciptakan rawa di medan gravitasi. Dikombinasikan dengan penggunaan hukum gravitasi, ia dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa. Ia dapat sangat membatasi kecepatan gerak lawan, dan bahkan membuat lawan langsung hancur dan tidak dapat bergerak. Para ahli di bawah tingkat dewa tingkat 10 akan langsung melemah lebih dari 3 kali lipat ketika berada di bawah rawa gravitasi Xuanzongru. Bahkan seorang santo setengah langkah pun akan dibatasi sampai batas tertentu. Harga awal untuk artefak ini adalah 15.000 koin kekacauan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 koin kekacauan. Sekarang mulailah menawar. 15 juta. Baik. Rekan Taois di posisi 1891 menawar 15 koin kekacauan. Apakah ada sesama penganut Taoisme yang menawar lebih tinggi? 15 juta sekali. 15 juta kali. 15 juta 3 kali, setuju. Juru lelang kembali mengambil keputusan akhir, dan Chen Yuan berhasil memenangkan lelang artefak kedua, penguasa Xuanzong.
Tepat ketika juru lelang mulai melelang artefak ketiga, seorang pengrajin cantik datang langsung ke Chen Yuan dengan 2 artefak untuk menyelesaikan pembayaran. Cui Hua, singkirkan artefak itu, aku yang bayar. Tuan muda, apakah penguasa Xuanzong dan sayap Feng Shen diberikan kepadaku? Ekspresi terkejut muncul di wajah Di Ji. Kedua artefak ini tampaknya sangat cocok untuknya. Sayap Feng Shen dapat meningkatkan kecepatan geraknya, dan penguasa misterius dapat membatasi kecepatan gerak lawan. Meskipun hanya level 9, keduanya sangat praktis. Ditambah dengan busur Dewa Pembantai Hongmeng, baik itu bertarung, berlari, atau serangan jarak jauh, hampir semuanya dilengkapi dengannya. Kekuatan bertarungnya pasti meningkat karena ini. Terlebih lagi, Chen Yuan sepertinya selalu memikirkannya. Semuanya, artefak ketiga disebut peta pedang dunia, peta pedang ini. Karena artefak ini hanya di tingkat 9, harga awalnya adalah 5.000 koin kekacauan, dan penawaran dimulai sekarang. Ketika lelang lukisan pedang dunia dimulai, Chen Yuan sedang membayar dengan kartunya, jadi dia tidak punya waktu untuk langsung menawar. Raja Dewa Variasi sangat bersemangat. Akhirnya, warisan yang ditinggalkan guru untukku akhirnya muncul. Sudah 500 juta tahun. Jika aku tidak ditipu saat itu, aku tidak akan menjadi pembohong terkenal seperti sekarang. Anak pembunuh naga akhirnya menjadi naga. Siapa sangka aku akan menjadi orang yang paling kubenci. Penyebab semua ini adalah hilangnya peta pedang dunia. Dewa Variasi sudah lama tidak sabar. Tapi di permukaan tetap tenang. Sebenarnya, ada banyak dewa kosmik yang tidak menyukai lukisan hambar semacam ini. 50.000. Raja Variasi dengan tenang menawar harga. Dia ingin mengikuti contoh Chen Yuan, langsung menawar 10 kali lipat harga, dan segera membeli peta pedang dunia. Baiklah. Rekan Taois di posisi 1892 menawar 5 koin kekacauan. Apakah ada rekan Taois yang menawar lebih? 50.000 sekali. 50.000 kali. Pada saat ini, Tuan Muda Longtian, yang sedang memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba membuka matanya. Ada senyum yang menarik di bibirnya. Menghunus pedang ini. Menarik. Sepertinya ada rahasia segel yang tersembunyi. Intuisi bawaan klan naga emas bercakar 9ku jelas tidak salah. 50.000 3 kali. Berhasil. 100.000. Baik. Tuan Muda Longtian di posisi 009, tawar koin kekacauan. 11 juta. Dewa Variasi menatap Tuan Muda Longtian, dan merasa ngeri di hatinya. Intuisi klan naga emas bercakar 9 untuk harta karun terlalu kuat. Begitu Anda menjadi target pihak lain, saya khawatir Anda tidak akan bisa menawarnya dengan harga rendah. 15 juta. 20 juta. 25 juta. 50 juta. Tuan Muda Longtian, saya sangat menyukai gambar pedang ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menebasnya, jadi saya akan menganggapnya sebagai tuan perubahan saya, yang berhutang budi kepada Anda. Saya akan membayar 100 juta. Hehe. Dewa Variasi, yang menipu banyak orang dan tidak pernah menderita. Saya tidak begitu yakin sebelumnya, tetapi sekarang, tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahuinya di depan saya. Saya akan menawarkan 500 juta koin kekacauan. Hai gelombang. Begitu harga yang ditawarkan Tuan Muda Longtian diumumkan, semua dewa pemakan melon yang hadir menarik napas serentak. Apakah gambar pedang patah ini benar-benar bernilai setinggi itu? Bahkan jika itu artefak bawaan, belum tentu bernilai 500 juta koin kekacauan, kan? 1000 juta. Penguasa Variasi memfokuskan pandangannya, dan menawar lagi. Karena tidak ada cara untuk mendapatkan bocoran, mari kita bertarung demi uang dengan pisau dan senjata sungguhan. Seberapa tinggi pun harganya, mustahil baginya untuk melepaskan peta pedang dunia. 2.000 juta. 3.000 juta. 5.000 juta. 100 juta. Dengan konfrontasi timbal balik antara dewa yang selalu berubah dan Tuan Muda Longtian. Harga artefak ini benar-benar di luar kendali, dan langsung naik dari harga dasar 5.000 yuan menjadi juta yuan. Ribuan dewa kosmik di antara hadirin terkejut. Satu persatu. Sekarang, betapapun bodohnya seseorang, dia pasti tahu bahwa artefak ini luar biasa. Aku khawatir ada alam semesta di dalamnya. Luar biasa. Mungkinkah itu, artefak suci tingkat ke-10? Tidak. Dengan harga juta koin kekacauan, apalagi artefak suci yang diperoleh, aku khawatir kau bisa membeli artefak suci tingkat Xiantian 300 juta, 500 juta, miliar. Pada akhirnya, Dewa Variety pun mengumumkan harga yang mengejutkan penonton. 1 miliar koin kekacauan. Dengan harga ini, bahkan penyelenggara lelang pun tercengang. 11 miliar. Tuan Muda Longtian menawar lagi. Tunggu sebentar. Lelang ditangguhkan. Mengingat beberapa keadaan yang tidak terduga, gedung artefak saya akan bertindak secara bertanggung jawab, dan penilai artefak tertinggi di gedung artefak saya akan menilai ulang dan memperkirakan peta pedang dunia. Tentu saja, harga barang lelang tidak akan berubah. Setelah penilaian,
penilai akan mengumumkan detail artefak ini. Bab 1586. Itu Master Tian Hammer. Dia adalah kepala pengrajin utama gedung artefak. Konon dia mampu memurnikan senjata suci Haotian tingkat 10 secara mandiri. Kemampuannya dalam mengidentifikasi artefak juga sangat tinggi. Di hadapan saya, terlihat seorang pria tua pendek dan gemuk dengan kulit kemerahan berjalan tenang ke atas meja lelang. Saya melihat jarinya mengetuk ringan. Peta pedang dunia memancarkan serangkaian cahaya emas yang tak terbatas dan terang. 100.000 pedang terbang muncul dari gambar pedang. Dalam sekejap, sungai pedang emas terbentuk. Mata pria tua gemuk itu terpaku, dan 100.000 pedang terbang itu membeku di kehampaan. Tiba-tiba, dua sinar ungu keluar dari pupilnya. Bayangan pupil ganda muncul secara tak terduga. Ini, terlahir dengan pupil ganda. Bisa melihat semua kepalsuan di dunia. Benar, Master Tian Hammer memiliki pupil ganda. Dia bukan hanya master pemurnian nomor 1 di gedung artefak saya, tetapi juga master penilai nomor 1 di gedung artefak. Beberapa artefak kacau menyembunyikan segel yang sangat dalam, dan bahkan para santo surga pun mungkin melewatkannya, tetapi di bawah identifikasi pupil ganda alami, segel apapun akan tak terlihat. Seorang anggota staf gedung artefak berkata dengan cukup bangga. Saat ini, mata Master Tian Hammer seperti obor. Cahaya ungu tak terbatas menyembur keluar dari matanya, menyapu pedang terbang satu demi satu. Tiba-tiba, ketika salah satu cahaya ungu melewati pedang terbang yang tidak mencolok, sebuah rune penyegelan yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Saat segel diaktifkan, sebuah pedang terbang biasa yang terbuat dari material peradaban tingkat, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Dunia terguncang. Seluruh gedung artefak mulai bergetar hebat. Cahaya dingin kecil menyembur keluar. Master Tian Hammer, yang merupakan pembangkit tenaga semi suci, langsung hancur menjadi debu di bawah cahaya dingin tersebut. Armor senjata suci tingkat 10 yang dikenakannya sama sekali tidak memiliki efek pertahanan, dan langsung tertembus. Tubuh semi suci itu tiba-tiba roboh. Jiwa abadi menderita pukulan berat. Cahaya dingin ini menembus tubuh Master Tian Hammer, dan terus berlanjut tanpa henti. Cahaya itu melesat menembus seluruh bangunan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua dewa dan setengah bijak yang hadir tercengang. Cahaya dingin dalam segel diagram pedang ini sangat menakutkan. Menerobos pertahanan artefak suci tingkat ke-10 terasa mudah. Penetrasi mengerikan macam apa ini? Belum lagi menembus pertahanan baju besi senjata suci tingkat ke-10, tetapi juga menembus bangunan senjata suci, yang merupakan senjata suci tingkat ke-10. Ini sangat menjengkelkan. Setelah setengah suara, tubuh fisik Master Tian Hammer kembali mengembun. Wajahnya sepucat kertas. Dengan rasa takut yang masih terpancar di wajahnya. Hanya secuil energi yang meluap dari segel lelaki tua itu, dan setengah dari jiwa abadi lelaki tua itu terputus, dan bahkan 2/3 dari pesona dao bawaan dalam tubuh setengah suci itu terputus. Jika hanya di alam dewa penguasa alam semesta, aku takut pukulan ini cukup untuk menjatuhkanku seketika. Ini terlalu menakutkan. Begitu artefak ini dibuka segelnya, aku khawatir memenggal kepala dewa penguasa alam semesta akan seperti memotong melon dan sayuran. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Membunuh dewa penguasa itu seperti menyembelih babi dan anjing, membunuh setengah suci itu mudah. Mungkinkah itu, senjata Taois tingkat 11? Suara Master Tian Hammer terdengar. Seluruh tempat menjadi hening. Sejenak. Semua dewa yang berpartisipasi dalam lelang itu menjadi setengah suci. Semua mata mereka berubah. Menjadi sangat panas, sangat rakus. Bahkan napas pun mulai tersengal-sengal. Kelahiran artefak Taois, bahkan di laut kekacauan, sudah cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah. Tidak ada orang kuat yang dapat menolak godaan seperti itu. Wajah para dewa yang selalu berubah itu menjadi sangat jelek saat ini. Rahasia Tu Sengji terungkap. Jika mereka ingin memenangkan artefak ini lagi, akan sulit. Jika mereka tidak yakin, akan ada orang suci sejati dari surga yang akan merebutnya. Hanya satu langkah lagi, akankah mereka gagal? Hah, bagus sekali. Artefak Dao tercipta, dan mereka yang mampu akan tinggal di sana. Menurut aturan bangunan artefak Anda, artefak yang telah dilelang tidak berhak untuk ditarik kembali. Tuan muda ini bersedia membayar 20 miliar koin kekacauan untuk membeli artefak Taois ini. Tuan muda Longtian berkata dengan ekspresi yang hampir penuh tekad di wajahnya. Longtian, kau ingin mendapatkan senjata Dao seharga 20 miliar. Aku khawatir kau terlalu naif. Kursi ini akan memberimu 30 miliar. Kata Jeuyu raksasa dengan suara dingin. Amitabha, aku menawarkan 50 miliar. Sial, kau keledai tua botak benar-benar kaya. Hahaha, aku bayar 60 miliar. 100 miliar. Teriak Tuan muda Longtian dengan angkuh.
Sebagai anggota keluarga naga emas bercakar 9, dia benar-benar bukan orang kaya biasa. Senjun, mungkinkah kau sedikit tertarik pada artefak Taois ini? Chen Yuan menoleh dan bertanya. Melihat kenaikan harga yang terus berubah barusan, jelas bahwa Chen Yuan mengajukan pertanyaan itu dengan sengaja. Jika tidak tertarik, bagaimana bisa terus menaikkan harga? Bahkan ketertarikan bisa menyebabkan kekacauan, yang berujung pada terungkapnya rahasia Jiantu. Mungkin orang ini sudah mengetahui rahasia peta pedang itu, jadi dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, jelas bahwa meskipun dia telah mengumpulkan banyak kekayaan dengan menipu dan menculik di mana-mana, itu jelas tidak sebanding dengan tuan muda yang benar-benar kuat. Mungkinkah kakak Chen Yuan dapat membantuku mendapatkan artefak Taois ini? Jika kakak beradik benar-benar dapat melakukan ini, maka aku akan menganggap kalian sebagai bantuan yang harus kubayarkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia akan meminta sesuatu di masa depan, dan Bai Bian bersedia melakukan apa saja untuk kakak Yuan. Kata Tuan Variety dengan tulus. Bahkan gelarnya diubah menjadi kakak Yuan. Meskipun aku tidak berharap Chen Yuan memenangkan peta pedang untuknya, aku juga ragu apakah dia memiliki latar belakang seperti itu. Tapi Chen Yuan pasti lebih kaya darinya. Lagi pula, dia bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan untuk membeli pil untuk pelayannya. Kakak Variety, sama-sama. Kau dan kakakku langsung akrab, kita saling menyayangi, kita saling membenci belakangan, uang bukanlah uang, bukankah itu hanya senjata Taois? Kakak, jika kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. 500 miliar. Chen Yuan langsung meneriakkan harga yang mengejutkan para hadirin. Begitu harga itu disebutkan, para hadirin tersentak. Semua orang menatap Chen Yuan. Tuan Muda Longtian juga membeku. Bagaimana mungkin seorang pemula dengan tingkat kultivasi Kaisar Dewa ke-10 berani menyebutkan harga yang begitu mengerikan? Ini adalah koin kekacauan. Ini bukan koin alam semesta. 510 miliar. 5.000 miliar. Chen Yuan berteriak tidak sabar. Katakan ini sekali saja. Kengerian menyebar kemana-mana. Semua master dewa alam semesta ternganga lebar. Semua orang tercengang, dan bisa memasukkan telur burung unta berulang kali. Bahkan para semi-sein pun sangat terkejut. Terlalu berlebihan. Orang-orang menawar 510 miliar. Kau langsung 5.000 miliar. Apakah kau tahu berapa jumlahnya? Bisakah kau benar-benar mengeluarkan uang sebanyak ini? Bukankah itu hanya omong kosong? Saat ini, Tuan Muda Longtian hampir tertawa karena marah. Bagus sekali, aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa mengeluarkan 5.000 miliar koin kekacauan. Tidak. Saudara Taois di posisi 1891, tawar 5.000 miliar koin kekacauan. Saudara Taois, gedung artefakku memiliki sikap bertanggung jawab, apakah kau benar-benar yakin ingin menawar 5.000 miliar koin kekacauan? Tentu saja, ini hanya artefak Dao kecil, hanya 5.000 miliar. Belilah dan berikan kepada temanku sebagai bukti persahabatan murni di antara kita. Bab 1587. 5.000 juta, hanya itu. Juru lelang saat ini tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh dewa-dewa kosmik lainnya. Hatiku seperti 10.000 kuda berlumpur yang berlari kencang. Baiklah kalau begitu. Rekan Taois nomor 1891 bersedia menawar 5.000 miliar koin kekacauan untuk membeli peta pedang dunia. Maaf. Apakah ada rekan Taois yang menawar lebih tinggi? Sudut mulut juru lelang berkedut. Meskipun aku tahu tidak akan ada yang menawar lebih tinggi, aku tetap melanjutkan prosesnya. 5.000 juta sekali. 5.000 juta kali. 5.000 juta 3 kali, setuju. Juru lelang memberikan keputusan akhir. Tak lama kemudian, seorang pelayan tingkat dewa datang kepada Chen Yuan dengan gemetar sambil memegang peta pedang dunia. Tuan, ini adalah gambar pedang dunia yang Anda ambil. Berikan peta pedang ini kepada temanku. Aku akan membayar dengan kartu kredit. Baik, Tuan. Ding, 5.000 miliar yuan telah dikreditkan ke rekening gedung artefak. Rekening telah diselesaikan dan keluar. Apa? Melihat Chen Yuan benar-benar berhasil membayar uang itu, dia langsung mengambil 5.000 miliar tanpa berkedip. Pada saat ini, semua orang menarik napas serentak. Kaya sekali. Orang ini sebenarnya adalah pahlawan kelas atas. Keberadaan yang dapat memperlakukan 5.000 miliar koin kekacauan sebagai uang. Latar belakang identitas mengerikan macam apa yang dimilikinya. Tunggu sebentar. 9 cincin kekacauan yang muncul di bank kekacauan sebelumnya, pasti ada hubungannya dengan orang ini. Mungkinkah dia, pemegang kartu dewa sejati? Sialan. Mengerikan sekali. Tanda seru. Bagaimana mungkin seorang kaisar sampah alam semesta memiliki latar belakang yang begitu mengerikan? Awalnya, beberapa dewa kosmik, dan bahkan para santo setengah langkah, berencana untuk menunggu Chen Yuan meninggalkan kota alam semesta, menyergap di tengah jalan, membunuh orang dan merebut harta karun. Tapi sekarang,
Hati mereka langsung dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Membunuh orang untuk merebut harta karun adalah hal yang sangat umum di tempat kacau seperti laut kekacauan ini. Namun jika latar belakang identitas pihak lain terlalu mengejutkan, maka sebersih apapun mereka, tetap tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Bagaimana mereka bisa berspekulasi tentang kekuatan para bos besar di alam atas? Menyinggung kaum muda dan tua dengan identitas dan latar belakang seperti itu. Aku takut, bahkan alam semesta pun akan hancur jika aku menyebut namaku sendiri. Terlalu menakutkan. Untuk bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan seperti itu, dia pasti putra seorang raksasa di alam atas. Peri varietas. Tingkat kebaikan plus 10. Tingkat kebaikan saat ini, 10 poin. Saat ini, Chen Yuan melihat tingkat kebaikan di atas kepala dewa varietas, dan tampaknya akhirnya meningkat 10 poin. Tapi hanya 10 poin. Apakah itu terlalu sedikit? Tampaknya kewaspadaan di hati peri Baibian benar-benar tidak biasa. Itu menghabiskan biaya 5.000 miliar. Hanya itu. Saat ini, dewa varietas memandang Chen Yuan dengan cara yang berbeda. Karena dia merasa telah meremehkan Chen Yuan. Dan itu jauh lebih meremehkan pihak lain. Saat Chen Yuan menggesek kartunya barusan, dia jelas tidak merasakan sedikit pun fluktuasi emosi dari pihak lain. Tidak ada keraguan setengah hati. Sepertinya 5.000 miliar yang dia habiskan bukanlah 5.000 miliar sama sekali, melainkan hanya 5 yuan. Rasanya seperti dia membawa uang sebesar 1 miliar yuan, pergi berbelanja, dan menghabiskan puluhan dolar dengan santai, perasaannya mirip. Pihak lain sama sekali tidak tersinggung. Tidak hanya tidak merasa sedih setelah menghabiskan 5.000 miliar, tetapi bahkan merasa seperti ada lebih sedikit bunga yang mekar. Maka identitas Chen Yuan mungkin jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Terlalu berbahaya untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Dan dia menerima keuntungan 5.000 miliar dari pihak lain. Saya khawatir karena karma ini, tidak akan mudah untuk memutuskan hubungan. Baiklah. Selanjutnya, kita akan melelang artefak keempat, bola penyembuh jiwa. Harga awal, koin kekacauan. 100.000. Artefak keempat tentu saja juga berhasil diambil oleh Chen Yuan. Selanjutnya, untuk waktu yang lama, lelang ini telah menjadi pertunjukan pribadi Chen Yuan. Apapun jenis artefaknya, begitu muncul di panggung, Chen Yuan akan menawar 10 kali lipat harganya. Jaga Sanqi 21-mu. Ambil segera. Mulai mode menyapu. Hingga artefak ke-99 difoto oleh Chen Yuan. Para dewa terkejut mengetahui. Dari lelang hingga saat ini, para penawar lain benar-benar tidak mendapatkan satu pun artefak. Pria ini sangat kaya. Dia tidak hanya menawar semua artefak dengan harga tinggi, tetapi juga memberikannya kepada pelayannya di depan umum. Itu seperti memberikan mainan. Sungguh tidak manusiawi. Saat ini, wajah Tuan Muda Longtian begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Tuan, saya sudah bertanya dengan jelas. Pria yang duduk di kursi 1891 mendengar pernyataan berani di depan pelayan. Dia mengatakan bahwa hari ini adalah lelang, dan jika penawar lain dapat membeli artefak, dia akan dianggap kalah. Bagus sekali. Tuan muda ini sudah cukup sombong, tetapi saya tidak menyangka pria ini adalah kaisar dewa tingkat ke-10, dan perilakunya bahkan lebih sombong dan mendominasi daripada tuan muda ini. Bahkan jika kau benar-benar berasal dari alam atas, kau tidak bisa terlalu banyak menipu orang. Apakah kau tidak ingin membuat lingkaran? Cukup sudah. Semuanya, ini artefak hari ini. Death Note. Artefak ini mengandung kekuatan hukum karma. Selama nama lawan dan beberapa informasi detail ditulis di catatan ini, lawan akan hancur dalam 10 hari. Dengan nama catatan Malaikat Maut, umumnya di bawah level Dewa Master, tidak diragukan lagi Anda akan mati, dan di atas level Dewa Master memiliki kekuatan untuk melawan karma, jadi umumnya Anda tidak akan jatuh, tetapi Anda juga akan sial. Tentu saja, jika orang kuat yang mahir dalam hukum sebab akibat menulis catatan kematian, kekuatannya akan meningkat secara kualitatif. Bahkan pembangkit tenaga tingkat dewa pun akan jatuh karena ini. Barang ini adalah artefak tertinggi tingkat ke-9, dan harga awalnya adalah koin kekacauan. 50 juta. Chen Yuan langsung menawar dan berteriak. 100 juta. Tuan Muda Longtian menawar. Pihak lain menoleh ke Chen Yuan. Yang mulia telah memotret 99 artefak hari ini. Saya cukup menyukai buku catatan Malaikat Maut ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikannya kepada saya. Longtian berinisiatif untuk berbicara. Ini benar-benar berada di posisi moral yang tinggi. Anda sudah menjual 99 buah, apakah Anda benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk membelinya? Apakah perilaku seperti itu terlalu berlebihan? Jangan berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan uang. Anda ini apa? Kau berani menyebut dirimu Tuan Ben di depan Tuan Ben? Cacing emas bercakar 9 kecil, sungguh menganggap dirinya seperti bawang.
Kau tidak bisa membeli satu pun artefak hari ini, aku tidak mengatakan itu. Sikap Chen Yuan sangat arogan. Tingkat ketidakcukupannya bahkan lebih buruk daripada dewa penguasa variasi barusan. Namun saat ini, tidak ada yang merasa ada masalah dengan sikapnya. Sebaliknya, terasa sangat normal. Seorang putra alam atas dengan sejumlah besar uang, yang berasal dari alam bawah, sikap angkuh itu secara alami terukir dalam dirinya. 1.000 juta. Chen Yuan berteriak lagi. 2.000 juta. Long Tian tampak kesal dan tidak menyerah dalam persaingan. 100 juta. Chen Yuan bahkan tidak memandangnya. 200 juta. Miliar. 20 miliar. 100 miliar. 200 miliar. Long Tian tampak benar-benar berada di atas angin. Ayo, tidakkah kau ingin membuat lingkaran? Jika kau punya satu, kau bisa berteriak 1.000 miliar. 200 miliar untuk membeli barang ini. Kau hebat. Baiklah, aku sangat yakin padamu, aku tidak ingin bertarung, berikan saja padamu. Chen Yuan mengalihkan pembicaraan dan langsung membatalkan lelang. Tuan Muda Long Tian terkejut. Apa yang kau? Bab 1588. Tuan Muda Long Tian hampir muntah darah di tempat. Meskipun senjata kausalitas sangat ampuh melawan langit, itu hanya berada di tingkat ke-9, dan objek yang dapat terpengaruh hanya di bawah tingkat Dewa Master. Catatan malaikat maut ini terdengar hebat dan aneh, tetapi sebenarnya sangat tidak berguna. Bagi mereka yang berada di luar alam semesta dan tidak memiliki tingkat karma, itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan beberapa makhluk dengan nasib buruk yang ekstrim. Jika Anda menulis nama pihak lain di atasnya, Anda mungkin akan menderita akibatnya. Kecuali sedikit efek aneh, benda ini hampir tidak berguna di laut kekacauan. Hampir setengah dari para pembangkit tenaga yang memasuki laut kekacauan adalah dewa penguasa alam semesta. Anda mungkin tidak akan mati jika Anda menangkap siapapun secara sembarangan. Tidak ada efek jera sama sekali. Menghabiskan 200 miliar untuk membeli catatan rusak yang tidak dapat ditulis oleh siapapun hingga mati, seperti ketidakadilan besar. Benda ini berada di dalam alam semesta, dan itu adalah pembunuh yang ampuh. Di luar alam semesta, efek jeranya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Kecuali jika itu Death Note tingkat ke-10. Atau Death Note tingkat. Itu mungkin benar-benar luar biasa. Bagus. Selamat kepada Tuan Muda Tianlong atas kemenangannya mendapatkan Death Note tingkat ke-9 dengan 200 miliar koin kekacauan. Selamat, Tuan Muda Long Tian. Semuanya, yang akan kita lelang selanjutnya adalah barang lelang inti yang disiapkan untuk lelang ini. Hanya ada 3 barang lelang di babak final kali ini. Saya yakin banyak rekan Taois di sini untuk ketiga barang ini. Barang lelang pertama yang ditekan, jubah surgawi. Ini adalah senjata suci tingkat tinggi tingkat ke-10, dengan total 5 fungsi. Tipe pertama adalah fungsi pertahanan. Jubah suci surgawi memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan memiliki kemampuan yang selalu berubah. Dapat dikenakan sebagai pakaian biasa pada waktu biasa. Pada saat-saat kritis, dapat diubah menjadi baju besi tingkat atas kapan saja, yang dapat menahan kekuatan semi suci. Pukulan terkuat tanpa menembus pertahanan. Bahkan serangan dari orang bijak surga dapat melemahkannya lebih dari %. Tipe kedua adalah fungsi penyembunyian. Jubah suci surgawi memiliki kemampuan super kuat untuk menyembunyikan napas, yang dapat melindungi indera spiritual tingkat orang suci surga, dan juga memiliki fungsi siluman. Jika Anda mahir dalam aspek ini, Anda dapat menggunakan jubah surgawi untuk bekerja sama dengan lebih lancar. Tipe ketiga adalah fungsi transformasi energi sumber kekacauan. Saat mengenakan jubah bijak surgawi dan menyerap energi sumber kekacauan, jubah bijak surgawi dapat membantu mempercepat transformasi, dan bahkan meningkatkan kecepatan penyerapan energi Anda. Mengenakannya dalam waktu lama dapat meningkatkan ranah kultivasi. Efek peningkatan. Tipe keempat adalah fungsi simulasi napas. Jubah bijak surgawi memiliki efek kamuflase tertentu. Jika dewa kosmik mengenakan jubah bijak surgawi, bahkan seorang setengah bijak pun tidak akan dapat mengetahui ranah kultivasi Anda yang sebenarnya, dan bahkan dapat berpura-pura menjadi seorang santo surgawi. Napas penyerang, menakut-nakuti lawan. Tipe kelima juga merupakan bagian paling berharga dari jubah suci surgawi, yang bahkan beberapa artefak suci teratas dan bahkan artefak Taois tidak memiliki fungsinya. Yaitu, mengenakan jubah suci surgawi akan memiliki efek bonus keberuntungan tertentu, yang dapat meningkatkan kepribadian Anda. Keberuntungan populer. Keberuntungan sangat misterius, tetapi sangat terkait dengan setiap bentuk kehidupan yang kacau. Keberuntungannya begitu kuat sehingga kemanapun kau pergi, kau bisa menyelamatkan diri dari bahaya, dan kau bahkan bisa bertemu artefak saat buang air kecil. Meskipun jubah suci surgawi sangat terbatas dalam meningkatkan keberuntungan, tetapi berdasarkan hal ini saja, nilai artefak suci ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Oleh karena itu, harga awal untuk jubah suci surgawi adalah 1.000 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari juta. Sekarang mulailah lelang.
Suara juru lelang terdengar. Tiba-tiba, tatapan para master dewa alam semesta dan para santo setengah langkah menjadi berapi-api. Artefak suci seperti itu benar-benar harta karun tertinggi. Mengintegrasikan berbagai fungsi menjadi satu. Pertahanan, siluman, simulasi, transformasi, keberuntungan, 5 jenis buff yang tumpang tindih. Yang penting adalah levelnya cukup tinggi. Ini jelas merupakan jubah dewa harta karun yang langka. Aku akan membayar juta. Aku akan membayar juta. Aku akan memberi juta. Aku akan membayar 1 miliar. Hampir tanpa menunggu Chen Yuan menawar, harga jubah ini langsung melonjak hingga lebih dari 1 miliar. Meskipun harta karun ini tidak sekuat Duri Tuseng, ia dapat membunuh dengan satu serangan, memenggal kepala dewa dan menghancurkan orang suci. Namun, ini sangat praktis. Jadi, ada banyak pesaing. Beberapa pesaing kekuatan besar hadir. Mereka menahan 100 artefak pertama, dan tujuan mereka adalah item terakhir yang ditahan. Pada saat ini, mereka tidak akan pernah lagi menghormati Chen Yuan. Pasti akan ikut serta dalam kompetisi dengan cara apapun. Dan Chen Yuan sudah menghabiskan begitu banyak uang, sekarang seharusnya dia sedikit menahan diri, kan? Bahkan jika itu kartu asli, tidak mungkin tak terbatas, kan? Meskipun level kartu semacam ini cukup tinggi, bos harusnya membatasi jumlah anak-anak boros ini sampai batas tertentu, kan? Tapi jelas, mereka terlalu naif. 100 miliar. Teriak Chen Yuan dengan tenang. Begitu harga ini disebutkan, langsung membuat lebih dari 90% pesaing mengurungkan niatnya. Tapi masih ada beberapa orang yang belum menyerah dalam kompetisi. 101 miliar. Miliar. 1000 miliar. Chen Yuan melihat masih ada orang yang berani menawar, jadi dia langsung menggandakan harganya 10 kali lipat. Untuk sesaat, penonton terdiam. Keheningan yang mencekam. Bajingan ini, sampah peringkat ke-10 Kaisar Dewa, benar-benar berpikir dia bisa melakukan apa saja dengan uang. Harga 1000 miliar benar-benar terlalu tinggi. Itu jauh melebihi nilai jubah suci surgawi. Jika kau membelinya dengan harga lebih tinggi, kau sudah bisa membeli artefak suci tingkat yang lebih tinggi. Jubah bijak surgawi adalah ambisiku, jadi apa masalahnya jika aku membiarkannya mengambilnya dulu? Jika dia punya uang untuk membelinya, apakah dia punya nyawa untuk menggunakannya? Tapi Tuan Muda, dengan kekuatan finansial yang ditunjukkan oleh pihak lain, aku khawatir identitas dan latar belakangnya. Bahkan jika dia benar-benar putra alam atas, selama dia menggunakan benda suci itu untuk melindungi rahasia surgawi, bahkan jika seseorang yang kuat memaksanya untuk kembali ke masa lalu setelahnya, dia tidak akan pernah bisa mengetahui siapa yang membunuhnya. Tuan Muda bijaksana. Tak lama kemudian, tanpa diduga, jubah Tiansheng difoto oleh Chen Yuan dengan harga 1000 miliar. Dan diberikan kepada dewa variasi lagi. Shenjun, ini jubah suci surgawi yang kau inginkan. Chen telah menjanjikan sesuatu padamu, dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saudara Yuan, kau sudah menghabiskan 5.000 miliar untuk membeli peta pedang dunia untukku, dan sekarang kau menghabiskan 1.000 miliar lagi untuk membeli jubah suci surgawi. Ini jumlah yang sangat besar, 6.000 miliar koin kekacauan. Apakah kau tidak merasa bersalah sama sekali? Aku tidak begitu mengerti. Kita baru bertemu secara kebetulan, dan ini baru pertemuan kedua. Mengapa kau rela menghabiskan begitu banyak uang untukku? Dewa variasi tidak dapat menebak tujuan Chen Yuan, jadi dia memutuskan untuk berbicara terus terang saja. Yah, mungkin di mata Shenjun, perilakuku memang agak kasar, tapi bagiku, Shenjun sudah menjadi sosok yang sangat penting dalam hidupku. Shenjun mungkin tidak tahu bahwa aku mahir dalam ramalan besar dan pandai meramal. Ramalanku menunjukkan bahwa Shenjun akan menjadi orang yang mulia bagiku di masa depan, dan itu terkait erat dengan takdirku untuk menjadi lebih kuat. Takdir kita sudah terhubung, jadi membantumu berarti membantuku. Para dewa mungkin meragukan motifku, tetapi kau seharusnya bisa melihat bahwa aku tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Chen Yuan mulai berbicara omong kosong. Bab 1589. Tatapan Chen Yuan sangat tulus. Sepertinya dia tidak berbohong. Sang penguasa variasi adalah seorang setengah suci, dan dia dapat mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak hampir seketika. Dia bisa merasakan bahwa Chen Yuan sangat menghargainya. Tampaknya takdir masa depannya benar-benar terkait erat dengan Chen Yuan. Apa yang dikatakan pihak lain sangat pasti. Dia bahkan dengan tulus menganggapnya sebagai orang mulia dalam hidupnya. Mungkinkah, apa yang dia katakan itu benar? Memang ada beberapa ilmu sihir di alam semesta, yang dapat memata-matai takdir masa depan. Tetapi memprediksi masa depan membutuhkan kekuatan yang serius. Kekuatanku telah menembus ke tingkat semi-suci, dan alam semesta tempatku tinggal telah hancur. Lautan kekacauan tertutup oleh rahasia surgawi. Seberapa sulitkah meramalkan takdir di lautan kekacauan? Dan tingkat ramalan apa yang sebenarnya dapat melihat takdir semi-suci?
Mungkinkah itu teknik ramalan tertinggi dari alam semesta berdimensi tinggi? Baiklah. Melihat tatapan tulus Chen Yuan, Dewa Varietas langsung percaya sepenuhnya. Yang penting adalah Chen Yuan benar-benar menghabiskan sejumlah besar 6.000 miliar koin kekacauan. Jika bukan seseorang yang sangat penting baginya, tidak perlu melakukan ini. 6.000 miliar sudah cukup untuk membuat para setengah suci lainnya berebut bekerja untuknya. Memikirkan ramalan dan prediksi Chen Yuan, Dewa Varietas tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya. Mungkinkah dia sudah mengetahui identitas genderku yang sebenarnya? Apakah kau tahu siapa aku? Tanya Dewa Varietas ragu-ragu. Tentu saja, Peri Varietas. Chen Yuan mengucapkan kalimat ini melalui transmisi suara, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Dewa Varietas terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bos dengan tatapan tajam. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, seseorang telah mengetahui identitas aslinya. Juga mengetahui jenis kelamin aslinya. Di mata Chen Yuan, dia sama sekali tidak memiliki rahasia. Pria peringkat ke-10 Kaisar Dewa ini ternyata langsung mengetahui identitas adiknya. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untuk Kaisar. Hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini. Yang pertama dari 18 gaya mendekati perempuan. Kita punya rahasia kecil yang hanya kita berdua yang tahu. Petik 2. Cepatlah membangun posisi unik di hati pihak lain. Itu berbeda dari anjing penjilat biasa. Chen Yuan berkata dengan ringan. Dia berpikir untuk bergaul seperti saudara, membangun persahabatan yang dalam dengan Dewa Variasi, dan kemudian perlahan-lahan menjatuhkannya. Tapi pikirkan lagi nanti. Dengan bergaul seperti ini, pihak lain pasti akan memperlakukannya sebagai saudara, dan sulit untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa jika seseorang diam-diam membayar di belakangnya, bukankah ini hanya anjing penjilat sungguhan? Tidak bisa seperti ini. Menjilat anjing di awal, dan tidak akan ada apapun di akhir jilatan. Jadi lebih baik menunjukkan identitasnya dari awal. Agar kau tahu dengan jelas, aku hanya memperlakukanmu seperti ini karena aku tahu kau seorang perempuan. Wajah Dewa Abadi penuh dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apakah Chen Yuan mengatakan itu dengan sengaja. Tapi yang disebut dengan duri Tuseng dan jubah Tian Sheng, tidak ada yang akan mengenalinya saat dia berubah wujud lagi. Lupakan saja, aku tidak menyangka bahwa setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, kau akan mengetahuinya dengan begitu mudah. Bagaimanapun, kau telah berbuat baik padaku hari ini, dan aku sangat berterima kasih di lubuk hatiku. Jika kau mengalami kesulitan di masa depan, atau jika kau benar-benar membutuhkan bantuanku, ambillah batu transmisi suara ini dan hubungi aku kapan saja, dan aku akan segera datang untuk membantumu. Dewa Varietas melemparkan batu ke Chen Yuan, dan segera berencana untuk pergi lebih awal. Jelas sekali bahwa dia begitu terharu barusan, dia hanya mempermainkan Chen Yuan. Apakah kau pikir jika kau menghabiskan 6.000 miliar untukku, aku akan membalasmu, dan bahkan menjanjikan tubuhmu? Kau terlalu banyak berpikir. 6.000 miliar ini, aku pelacuran tanpa imbalan. Aku tidak akan mengembalikan sepeser pun. Peri Varietas. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 20 poin. Meskipun Peri Baibian tidak berniat membalas kebaikannya atau mengembalikan uang itu, rasa sukanya terhadap Chen Yuan tetap meningkat 10 poin. Meskipun dia seorang pembohong, dia tidak akan merasa malu sedikitpun untuk menipu dewa kosmik lain hingga bangkrut. Tapi harus diakui bahwa apa yang diberikan Chen Yuan memang agak berlebihan. Hal ini membuat dirinya, seorang pembohong ulung, merasa sedikit menyukainya. Tapi hanya itu saja. Dia harus meninggalkan tempat itu lebih awal, memurnikan jubah bijak surgawi, mengubah wajahnya, dan kemudian menemukan tempat yang benar-benar aman untuk memecahkan segel duri suci dan mendapatkan warisan. Inilah yang perlu dia lakukan sekarang. Tujuannya telah tercapai. Tidak perlu tinggal di sini dan terus menyaksikan kegembiraan. Dia sekarang mengandung harta karun. Di tempat yang penuh dengan benar dan salah seperti ini, lebih baik pergi lebih awal. Semuanya, lelang berikutnya adalah jimat tertinggi yang telah lama dikagumi semua orang, embrio Dao bawaan. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang khasiat dan fungsi embrio Dao bawaan. Benda ini memiliki kegunaan yang tak terbatas. Embrio Dao bawaan yang lengkap seharusnya dapat meningkatkan 10 artefak bawaan tingkat 9 ke tingkat senjata suci tingkat 10. Harga awal barang ini adalah 10 miliar koin kekacauan, dan kenaikan harga tidak kurang dari juta setiap kali. Penawaran dimulai sekarang. 3.000 miliar. Chen Yuan berteriak ringan. Dia bahkan tidak menunggu orang lain untuk menawar. Langsung berlipat ganda 300 kali. Begitu harganya diumumkan, semua orang suci setengah langkah yang ingin mencoba, tampak seperti tersedak duri ikan. Ekspresi di setiap wajah mereka tampak tidak nyaman seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Setelah menahannya lama,
Aku bahkan tidak bisa kentut. Embrio Dao bawaan. Siapa yang tidak menginginkan fetis seperti itu? Kali ini, beberapa kekuatan besar di kota semesta bahkan telah mempersiapkan diri sejak lama untuk merebut embrio Dao Xiantian. Tapi, menghadapi pemain yang tidak bermain sesuai rutinitas, semua persiapan sebelumnya menjadi sia-sia. Terlalu tidak berdaya. Sangat mengecewakan. Embrio Dao bawaan itu tentu saja difoto oleh Chen Yuan tanpa terkecuali. Semuanya, ini adalah barang terakhir dalam lelang ini. Barang ini disebut panah bintang. Ini adalah produk setengah jadi dari artefak suci puncak tingkat ke-10. Alasan mengapa dikatakan sebagai produk setengah jadi adalah karena artefak suci ini hanya memiliki anak panah, bukan busur. Diperlukan busur yang bagus untuk menampilkan kekuatan sejati panah bintang. Oleh karena itu, meskipun panah ini adalah puncak dari level ke-10, harga awalnya hanya juta koin kekacauan. Saat panah itu muncul, Digi tampak terengah-engah. Tuan muda, anak panah ini sepertinya pasangan dari busur suci saya. Busur suci saya ditemukan di masa lalu. Anak panah ini, saya tahu. Karena ini yang Anda butuhkan, berapapun harganya, saya akan mengambilnya. Saya akan membayar 1.000 juta. Ini, produk setengah jadi, dia akan menghabiskan 1.000 miliar. Bab 1590. Digi. Tingkat keberuntungan plus 10. Tingkat keberuntungan saat ini, 80 poin. Saat Digi mendapatkan bintang dan anak panah, hatinya gemetar karena sangat gembira. Busur pembunuh Dewa Hongmeng, senjata suci ini selalu diremehkan. Hanya karena busur ini tidak memiliki anak panah yang cocok. Oleh karena itu, anak panah energi hanya dapat dipadatkan di ruang hampa. Saat itu, dia hanya bisa menembakkan 3 anak panah dengan kultivasinya di puncak Dewa Penguasa. Energi yang diekstrak oleh setiap anak panah terlalu besar. Umumnya tidak mudah digunakan. Jika terlalu banyak energi yang diekstrak, mudah untuk menempatkan diri dalam situasi berbahaya. Selain itu, anak panah yang dipadatkan dari energi murni, meskipun kuat, juga sangat kuat. Tetapi jelas kekuatan busur ini belum benar-benar dimanfaatkan. Bahkan 1% dari kekuatannya belum ditampilkan. Tetapi dengan bintang dan anak panah, semuanya berbeda. Kekuatan busur pembunuh Dewa Hongmeng akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan anak panah. Rentang atasnya sangat tinggi. Dengan memiliki panah bintang puncak tingkat ke-10, dia yakin dapat membunuh Master Dewa Alam Semesta Puncak dalam hitungan detik. Ini benar-benar pukulan telak. Membuat lawan hancur total baik tubuh maupun jiwanya. Bahkan seorang setengah suci pun yakin akan hancur tubuhnya dengan satu anak panah dan jiwanya akan rusak parah. Di antara para bijak surga, tidak ada Master Dewa yang dapat menahan panah ini. Bukan tidak mungkin untuk menembak setengah suci. Dengan kemampuan membunuh yang begitu hebat, mungkin dia bisa dipromosikan menjadi tentara bayaran bintang 5 di Serikat Tentara Bayaran Kekacauan. Memiliki kualifikasi untuk membentuk korps tentara bayaran kekacauan secara mandiri. Sudah berapa lama dia bersama Chen Yuan, dan dia tidak menyangka akan mengalami peningkatan kualitas seperti ini. Kultivasinya meningkat menjadi setengah suci. Ada banyak sekali obat mujarab di tangannya. Chen Yuan membawanya ke lelang kali ini. Dia bahkan membeli total 102 artefak, 100 diantaranya diberikan kepadanya. Cinta macam apa ini? Chen Yuan membayar begitu banyak, sepertinya dia benar-benar tidak melindunginya sama sekali. Kepercayaan seperti itu membuat Digi, yang awalnya hanya berencana memanfaatkan Chen Yuan untuk keuntungan pribadi, merasa sangat malu di dalam hatinya. Meskipun tujuan mengikuti Chen Yuan pada awalnya tidak sederhana. Tapi Chen Yuan telah memberikan terlalu banyak. Dia bahkan sedikit malu menerima hadiah dari pihak lain. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar menelan semua artefak ini. Ini akan membuatmu tampak terlalu serakah, dan terlalu tidak peka. Jadi, begitu keluar dari gedung artefak, Digi mengambil inisiatif untuk mengeluarkan 20 artefak peradaban tingkat 9 yang lebih cocok untuk Dewa Salju, dan memberikannya kepadanya di tempat. Dewa Salju, ambillah artefak-artefak ini. Dewa Salju melirik cincin ruang angkasa. Ada total 20 artefak peradaban tingkat 9. Inilah yang dimaksud Tuan Muda. Kau adalah tuannya. Di antara artefak-artefak ini, bola jiwa es, baju zirah pertempuran es ilahi, pedang naga salju, segel es beaming, dan pedang bayangan dingin Wuji semuanya sangat cocok untuk artefakmu. Inilah yang secara khusus diminta Tuan Muda untuk kuberikan kepadamu. Digi dengan tenang memasuki lorong rahasia melalui transmisi suara. Chen Yuan tentu saja tidak memberikan perintah ini. Tetapi Digi telah hidup selama miliaran tahun, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak memahami sedikitpun kecanggihan manusia ini. Terakhir kali di paviliun peri pil, dia memberikan setengah dari pil kepada Suesen. Meskipun Chen Yuan tidak mengatakan apapun, ada sedikit persetujuan yang tadi sengaja di matanya. Jelas sangat puas dengan perilakunya yang tidak makan sendirian.
Jika bos puas, dia tentu akan memberinya lebih banyak keuntungan. Terlihat bahwa gelombang pembangunan artefak ini tidak diragukan lagi merupakan penegasan terbesar untuknya. Jadi tidak perlu bagi Chen Yuan untuk mengatakan apapun lagi. Diji mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kepada Chen Yuan. Dewa Salju mendengar kata-kata itu. Dia langsung terkejut. Ini, semuanya dipesan khusus oleh Chen Yuan untuk diberikan kepadaku. Melihat artefak-artefak di dalam cincin ruang angkasa itu, Sue Shen hanya merasakan arus hangat mengalir di hatinya. Chen Yuan, dia benar-benar memperhatikan semuanya. Selama lelang, Dewa Salju telah melihat pengenalan artefak-artefak ini, dan artefak-artefak ini memang sangat cocok untuknya. Chen Yuan membeli semuanya. Tetapi dia memberikan semuanya kepada Diji secara langsung. Dewa Salju berpikir, Chen Yuan sama sekali tidak memperhatikannya. Tentu saja, sebagai murid, Chen Yuan memang sudah memberinya cukup banyak. Dia tidak boleh terlalu serakah. Namun, ketika kau bertemu artefak yang cocok untukmu, bohong jika kau mengatakan kau tidak tergoda. Keserakahan, di sisi lain, adalah sifat manusia. Hanya saja, beberapa orang memakannya dengan cara yang lebih buruk. Beberapa orang kurang buruk. Begitulah. Yang sama sekali tidak disangka Sue Shen adalah bahwa artefak apapun yang lebih menarik baginya. Chen Yuan justru memilih semuanya dan memberikannya kepadanya. Tidak ada yang buruk. Bukankah ini terlalu hati-hati? Apakah kau sudah memperhatikan detail sampai sejauh ini? Mungkinkah Chen Yuan juga memperlakukanku? Pipi Dewa Salju sedikit memerah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa mungkin, cintanya tidak berbalas. Chen Yun mungkin juga tertarik padanya. Hanya saja karena hubungan antara guru dan murid, dia dengan gegabah mengungkapkan cintanya kepada guru. Itu akan tampak sedikit keterlaluan. Itulah mengapa aku mengungkapkannya secara detail. Memikirkan hal ini, Dewa Salju hanya bisa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Perasaan hati musim semi yang bergejolak muncul lagi. Pegunungan bersalju yang awalnya seperti es perlahan mencair. Dia tidak lagi bisa menahan emosi batinnya. Cinta dan hasrat mulai tumbuh liar di hatinya seperti gulma, di luar kendali. Pasti basis kultivasiku meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, dan kondisi mentalku tidak mengimbanginya, sehingga api nafsu telah terbangun perlahan. Lupakan saja, karena aku tidak bisa menekannya lagi, sebaiknya aku berhenti menekannya. Untuk sesaat, mata Dewa Salju tidak lagi malu menatap Chen Yuan. Cinta dan rasa terima kasih di mata itu hampir meluap. Dewa Salju. Kebaikan plus 1 Dewa Salju. Titik 2. Kebaikan plus 1 Dewa Salju. Titik 2. Kebaikan plus 1 kebaikan. Saat ini adalah 95 poin. Ding. Dewa Salju yang menjilati objek anjing tak terikat, kebaikannya telah menembus 95 poin, berubah menjadi tuan rumah menjilati anjing. Poin penguatan hadiah, 100 miliar poin. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 100 triliun poin. Apakah perasaan ini lebih dari 95 poin? Diji sepertinya tadi diam-diam berbicara dengan Dewa Salju, apa yang dia katakan. Tatapan Chen Yuan juga beralih ke Sue Shen saat ini. Empat mata saling berhadapan. Dewa Salju menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih, Chen Yuan. Aku berhutang budi padamu terlalu banyak untuk guruku, dan aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Guru, mengapa Anda mengatakan itu? Antara kita, guru dan murid, mengapa Anda harus begitu sopan? Lagi pula, aku belum melakukan apapun untuk guru. Chen Yuan merentangkan tangannya. Selama 2 kali belanja ini, aku benar-benar tidak membeli banyak untuk Dewa Salju. Agak pilih kasih. Tapi siapa sangka Dewa Salju akan berhasil melakukan serangan balik terlebih dahulu. Tuan muda, cincin antar ruang ini untuk Anda. Diji memilah cincin antar ruang lain dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Ini. Tuan muda, ada beberapa artefak yang telah kupilah yang lebih cocok untuk penggunaan Anda saat ini, serta embrio dao bawaan, dan beberapa obat ajaib. Chen Yuan mengambil cincin itu dan melirik isinya dengan indera spiritualnya. Bagus sekali. Diji setidaknya telah menyerahkan setengah dari barang-barang itu kepada Chen Yuan. Kau, apa maksudmu? Apakah kau ingin memberikan semuanya kepadaku? Tuan muda itu hanya bercanda. Tuan muda membeli ini dengan uang, tetapi barang-barang ini hanya diletakkan di tanganku sementara. Mengapa aku harus memberikannya kepada tuan muda? Itu berbeda. 1 yard tetap 1 yard. Karena aku bilang aku membelinya untukmu, ya aku membelinya untukmu. Entah itu artefak atau pil, jika aku membelinya untukmu, itu milikmu. Sekarang kau ingin memberikannya kepadaku. Maksudku, Ben berhutang budi padamu. Kata Chen Yuan dengan serius. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.